sudah berada di malam tahun 1448 Hijriah. Cirinya orang RT 2 udah bawa obor kemari. Alhamdulillah. Ngasih tahu besok udah tahun baru. Alhamdulillah. Setelah kita tahun baru, mudah-mudahan amal kita di tahun ini yang baru dimulai ini semakin baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin baik kepada sesama manusia, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun terus berganti, tahun akan terus mengalami perubahan. Ditambah sekarang musimnya musim bola. Pas tahun baru diuji malam kita, bangunnya tahajud apa bangunnya nonton bola. Cocok banget. Nah, diuji nonton bola 2 jam kuat, tahajud 2 rakaat, kira-kira kuat nggak? Berat, luar biasa. Nonton bola 2 jam, nobar 2 jam kuat, baca Quran 2 juz, bareng-bareng juga kumpulin jam 2, bisa nggak? Coba PRT Agus kumpulin warganya, nanti malam jam 2 kita baca Quran 2 juz di lapangan poli bareng-bareng. Kira-kira yang datang berapa orang? RT doang, karena terlanjur ngomong itu juga. Karena udah terlanjur ngumumin, jadi datang. Kira-kira begitulah. Tetapi nobar cuma di share di grup doang. Nanti malam kan ada nobar di pos ronda jam 2 mulainya antara apa negara. Kira-kira dari jam 1 udah ada belum yang komen? Dari jam 12 saya yang bawa kopi, lalu kacang. Pak RT mah tenang, air panas doang sama gelas. Alhamdulillah. Boleh nggak nonton bola? Udah pada jawab. Yang penting jangan meninggalkan sholat. Jangan sampai mata kita kuat begadang 2 jam, tetapi sholat subuh 2 rakaat kata Pak Basir. Terlalaikan. Rata-rata memang lalai. Makanya Bapak Ibu jamaah sekalian, orang yang merusak agama Islam itu bukan orang Inggrisnya yang main bola, bukan orang Koreanya yang main bola, bukan orang Kristen Yahudinya yang main bola, tapi yang merusak orang Islam adalah orang Islam itu sendiri. Siapa yang merusak Islam? Musuh Islam yang ada di dalam tubuh Islam sendiri, dengan bahasa musuh dalam selimut adalah orang-orang rombongan, gerombolan orang yang meninggalkan sholat Jumat. Orang yang meninggalkan sholat Jumat. Jumatan itu adalah sarana silaturahmi, berkumpul, tetangga ketemu, bahkan beda RT kumpul, satu RW kumpul di masjid Jami' Al-Hasanah, tanpa kudu bawa duit 100.000, tanpa kudu bawa uang konsumsi 10.000, tanpa kudu bawa ini, bawa buku, enggak. Yang dibawa cukup kalau mau tasbih. Biayanya berapa Bang Iwan kalau Jumatan? Setiap Jumat Bang Iwan, biayanya Jumatan di masjid berapa? Gratis. Kalau mau keluar juga paling 2.000. Apa tuh? Promo 2.000.
Itu kata guru juga begitu, yang merusak Islam itu gerombolan orang yang meninggalkan Jumat, yang terus baik aktivitas dagang, yang terus baik aktivitas nyetir, yang terus baik aktivitas di mana tempat di kantin makan segala macam. Padahal kewajiban Jumat itu harus sholatnya secara berjamaah, nggak bisa sholat Jumat sendirian. Dilihat akhirnya sama anaknya, dilihat sama cucunya, turun terus. Kagak sholat, rusak agama Islam. Di tubuh Islam sendiri yang merusak adalah orang. Boleh jadi silakan main bola jam 12 malam waktu WIB, waktu Indonesia bagian Barat, tetapi kita jangan meninggalkan sholat subuh berjamaah yang merusak kita sendiri, kecapean mata kita, ngantuk, akhirnya meninggalkan wiridan, meninggalkan rutinan, meninggalkan istiqomah di berbagai tempat yang sudah biasa kita hadiri, akhirnya terganggu oleh kita sendiri yang tidak bisa memerangi hawa nafsu kita. Makanya pantas kata Nabi, la ya'ti zaman illa wa ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah berganti suatu zaman, suatu masa, kecuali zaman yang akan datang akan semakin lebih susah, semakin lebih gawat, semakin lebih banyak problemanya dibanding zaman-zaman yang sebelumnya. Buktinya anak sekarang disuruh sholatnya susah. Buktinya anak sekarang disuruh ngerjain PR-nya susah. Buktinya anak sekarang mainnya HP. Buktinya mainnya motor, semakin jauh, semakin bebas. Na'udzubillahimin. Makanya tuh yang merusak tuh orang Islam. Makanya kita ya tanpa ngadain arisan, padahal ya ini mah padahal tanpa ngadain arisan, contoh arisan mingguan, kita tuh ada wadahnya. Islam ngasih tuh buat silaturahmi tuh hari Jumat insya Allah. Tuh ada sholat berjamaah, bahkan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, malam Jumat, yasinan, malam Senin, maulidan, malam Jumat, manakiban, malam Rebo, nariahan, silaturahmi kita tuh kagak kurang. Apalagi di tempat itu penuh dengan rahmat ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kita cari di sini nggak ada makanan di sini mah, nggak ada minuman di sini mah, agak ada berbagai kenikmatan yang kita cari. Mudah-mudahan yaitu tadi, ilahi anta maksudi, ya Allah engkaulah yang aku tuju, waridoka matlubi, ridhomu yang aku cari. A'tini mahabbataka waridoka wa ma'rifataka, berikanlah kepadaku yakni rasa cinta kepadamu, ridhomu dan juga cinta, kemudian mengenal akan zatmu ya Allah yang maha kuasa. Amin ya robbal, amin ya robbal, amin ya robbal. Makanya berganti zaman, berganti tahun nih, mudah-mudahan kita isi dengan sholawat nariyah, mudah-mudahan tambah lagi nilai ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, berkaitan dengan zaman berganti tahun, di dalam hadis Nabi yang lainnya, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha'i fayabtalihimullahu bisalasi baliyatin. Akan datang kepada umatku suatu zaman, suatu masa, suatu tahun, yang di tahun, di zaman, di masa itu yafirruna minal ulama'i, mereka semua pada berlarian dari para ulama-ulama, menghindari majlis-majlis ilmu. Andai kata dekat pun matanya buta, mata ini melihat tapi mata hatinya buta. Na'udzubillahimin. Ada kebaikan, sholat, contoh berjamaah, mata ini melihat, mata ini buta, sehingga tidak melihat kebaikan yang ada.
Jauh dari ulama, lari dari ulama. Ulamanya dekat tapi nggak mau kumpul. Ulamanya dekat tapi tidak mau bergaul dan bergabung. Nah, apa kata Nabi? Akan diberikan 3 cobaan, 3 musibah yang akan menimpa rombongan orang-orang yang demikian. Yang pertama apa ya Rasulullah? Ulaha yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Yang pertama, Allah akan angkat keberkahan usaha-usahanya. Walaupun pagi sampai sore dia dagang, dia di pabrik, dia di kantor, bahkan kerja non-stop, malam ditambah lagi untuk cari rezeki, tetapi ibadahnya jauh tidak berkah. Harta yang dimakan tidak menjadi kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu merasa kurang, selalu merasa kurang, selalu merasa kurang. Berkahnya nggak ada. Kan berkah itu ziyadatul khair fil khair, ada duit nih. Kemudian berkah bisa sedekah, bisa dibeliin bahan makanan, kemudian jadi tenaga, dipakai ibadah, dipakai melangkah, dipakai ingat zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak berkah mah nih, duit ada, sedekah kagak mau, dimakan habis jadi kotoran, jadi penyakit. Na'udzubillahi min dzalik. Ibadah takwa. Maka ciri orang yang barokah rezekinya digunakan untuk sedekah, dimakan sama keluarganya, keluarganya pun ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ciri jauh dari ulama. Yang pertama musibahnya adalah diberikan gitu, yang mana keberkahannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak duit, tapi nggak berkah gimana? Nggak bisa dipakai ibadah, nggak bisa dipakai ibadah. Kemudian yang kedua, wazaniyatu yusallitullahu alaihim sultanan zalima. Orang yang jauh di zaman nanti atau udah kerasa saat ini, yang jauh dari ulama akan diberikan pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang gitu menyengsarakan rakyatnya. Bahan pangan jadi semakin tak terkendali harga. Bahan bakar semakin naik sehingga pembelinya merasa kesulitan, dan lain-lain. Kesehatan dicabut, semuanya yang punya kartu Indonesia Sehat dicabut. Padahal banyak yang sangat membutuhkan, justru salah sasaran karena jauh dari ulama. Kitanya yang jauh dari ulama, akhirnya kita mendapatkan pemimpin-pemimpin yang zalim. Maka kita minta kepada Allah, mudah-mudahan pemimpin kita nih, Bapak RT, alhamdulillah, Bapak RW-nya, Bapak Lurahnya, Bapak Camat, Wali Kota, Gubernur sampai Presiden, diberikan terus kekuatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga membawa masyarakatnya untuk senantiasa beribadah kepada Allah dan semua kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Amin ya Rabbal alamin. Yang ketiga, ketika jauh dari ulama, yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Orang yang jauh dari ulama keluar dari alam dunia, masuk ke alam barzah, namanya meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka meninggalnya tanpa membawa iman. Nauzubillah summa nauzubillahi min. Mati nggak bawa iman, mati mah nggak bawa HP, percaya kita. Mati kagak bawa rumah, percaya. Mati kagak bawa duit, kagak bawa jam tangan, nggak bawa perhiasan, tetapi yang dibawa cuma iman. Nah, setelahnya kita punya iman pun gak dibawa gara-gara kita jauh dari ulama. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan iman kita yang kita wujudkan dengan ketakwaan kita, yakni implementasikan dalam ibadah kita sehari-hari kepada Allah, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih ini tahun baru, yuk kita song-song tahun baru Islam ini bukan dengan hura-hura, bukan dengan pesta-pesta. Kemarin ada doa akhir tahun ba'da asar, kemudian ba'da maghrib doa awal tahun, setelahnya
pokoknya hiasilah dengan santunan anak yatim. Itulah yang diajarkan oleh guru-guru kita, sebagaimana di dalam hadis Nabi, man massaha ra'sa yatimin, itu barang siapa yang mengusap kepala anak yatim, lam yamsahu illa lillah, yang mana diusapnya tidak ada tujuan yang lain kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka setiap rambutnya itu anak yatim yang terusap dengan kepala dengan tangan kita, yang lewat tangan kita, yang berjalan di atas kepala anak yatim, maka berapa kebaikan yang akan diberikan kepada kita. Alhamdulillah, berapa dosa yang dihapus oleh Allah Subhanahu, berapa derajat yang diangkat derajat kita, jumlah rambutnya anak yatim. Alhamdulillah. Makanya Bang Iwan besok mulai bulan ini bulan Muharram ada anak yatim, kalau lewat tolong palanya diusap. Contoh bocah yatim lewat mau ke sekolah SD, sini dah, oh ada apa Pak, mau ngusap kepala, diusap kepala. Habis diusap kasih berapa? Goceng, girang. Makasih Pak Iwan, semoga sehat panjang umur. Jangan diusap doang, lah bocah ledes palanya. Tiap hari diusapin, biar dibagi kagak. Kata bocah, gua nggak mau lewat situ lagi. Apa emang? Orang yang baik mah baik, bagi duit mah kagak. Gitu. Di zaman sekarang mah tetap yang dikasih kepada anak-anak adalah duit. Kemarin juga ada nitipin 1 juta, Pak Ustaz, tolong ini buat yatimnya 500.000, buat wakafnya 500.000. Alhamdulillah, 1 juta tuh ngirim ke saya mah gak dapat 1 juta, 500 buat wakaf, 500 buat yatim. Alhamdulillah, udah ada yang ngirim, udah kebahagiaan kemarin sebelum bulan Muharram. Nah, nanti santunan anak yatim diberikan wujud nyata sayang kita kepada anak-anak yang benar-benar anak yatim adalah anak kesayangannya baginda Nabi Muhammad. Karena Rasulullah pun termasuk atau bagian dari anak yatim. Dulu Rasul yatim, usia ayahnya 2 bulan di kandungan ibu Siti Aminah. Ayahnya Sayyid Abdullah bin Abdul Muthalib wafat, meninggal dunia. Ya, jadi Nabi Muhammad juga yatim, tetapi ada mahfuzat terakhir kata mahfuzat, laisal yatim man mata waliduhu, innamal yatimul ilmi wal adabi. Bukan dikatakan yatim orang yang tidak punya bapak, bukan dikatakan yatim orang yang tidak punya ayah, bukan dikatakan yatim orang yang tidak punya orang tua, tetapi yang dikatakan yatim di dalam mahfuzat ini mah adalah orang yang gak punya ilmu dan adab-adaban. Orang yang gak punya ilmu dan tata krama, itulah anak yatim juga. Ya, mudah-mudahan kita nih tidak termasuk, maksudnya yatim itu kan identik dengan sengsara ya, kehidupannya jauh dari kasih sayang, kemudian serba kekurangan. Nah, begitu pun kita nih, kalau nggak punya ilmu, nggak punya adab, hidup kita pun bakalan sengsara. Nauzubillah, sengsara di dunia, lebih-lebih sengsara di akhirat. Nauzubillahimin. Mudah-mudahan kita semuanya bisa terus menuntut ilmu, memperbaiki akhlak dan adab, sehingga kita menjadi anak-anak yang bahagia, selamat dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal alamin. Yuk kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan apa-apa yang kita baca pada malam hari ini sebagai wujud nyata cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan insya Allah di bulan Muharram ini kita isi dengan kebaikan-kebaikan, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah kita semua hadir ke tempat ini, mudah-mudahan hajat kita, cita-cita kita diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga kita yang kurang sehat, orang tua kita yang masih ada namun kurang sehat, semoga diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia, semoga Allah jadikan alam kuburnya taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan guru-guru kita yang telah memberikan ilmunya kepada kita, ilmunya yang kita baca yang manfaat pada malam hari ini, mudah-mudahan dibalas jasanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya Allah ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah barakatuh.
idza jalasu indar wilatasi ya Nabi muhtadani hadhil khasaisu fatakun amina min syarina riwasu rakin wa min rihani ya Bibil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma sholli wa sallim